Dolar. Iya, Lem, salim. Membuat pengajuan sebuah muslimin atau والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعمالنا ما أنتم إلا كذبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara Perkota Talk. Kali ini saya akan berbincang dengan sosok anggota Dewan yang masih muda. Ya, makanya saya menyambutnya atau memanggilnya Mas Salim. Ini suatu fenomena juga di Pasar Kliwon ini. Dia ini daerah dapilnya adalah Pasar Kliwon dan Serengan. Nah, Mas Salim ini sosok muda yang saya mengenal dekat gitu, dan sekarang menjadi anggota di fraksi PKS di DPRD Solo. Dan bagaimana mengenal dekat dengan Mas Salim ini? Mari kita bersama-sama untuk mengenal sosok dari Mas Salim di Perkota Talk kali ini. Ya, kita bisa bertemu dengan suasana yang kesempatan ya. Mas Salim ini kemarin di Pileg 2024 itu totalnya dapat berapa suara? Baik, alhamdulillah. Perkenalan dulu, nama saya Mas Salim. Saya dari anggota DPRD Komisi 3 fraksi PKS. Alhamdulillah, Faudin kemarin itu by name itu saya dapat 1.540 suara. Tapi kalau dibagi dengan setting dan dibaginya perolehan total semuanya itu PKS 11.123. Nah, saya ketika dibagi dengan setting maka hasil yang masuk 3.123. Jadi mendapatkan 2 kursi. Betul sekali, mendapatkan 2 kursi. Saya yang kursi kedua adalah satu teman saya yang Oke. Ini suatu fenomena atau hal yang baru ya, karena selama ini PKS hanya dapat 1 suara ya. Ya, beberapa tahun tahun kebelakang itu memang dapatnya selalu 1, dan misalnya almarhum Pak Wati selalu beliau satu terus. Alhamdulillah di Pasar Kliwon kita pecah telur. Artinya saya yang kader Pasar Kliwon bisa menuju ke kantor DPRD Surakarta, alhamdulillah berkat dari dukungan moral maupun suara dari masyarakat Pasar Kliwon dan Jadi Pak Salim ini saya tahu ya, udah lama masuk jadi kader PKS ya. Ya, saya kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. 2004 ya. PKS 2004, betul. 2003, 2004 saya masuk di PKS. Waktu itu masih muda ya. Tapi waktu itu belum mikir jadi Saya anggota waktu itu dewan. belum sama sekali saya belum ada keinginan untuk maju. Kita memperjuangkan memang dari dulu ketika ada beliau Pak Wati almarhum, saya beserta beliau dididik untuk selalu mendengarkan aspirasi dari warga, sehingga itu menancap betul di pikiran saya, dan alhamdulillah 20 tahun kemudian saya dipercaya warga untuk insya Allah menjadi anggota DPRD yang amanah. Jadi pelantikan kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus. 14 Agustus Iya. 2024. 2024. Jadi kalau ini sudah menjelang Agustus juga, Ya. berarti hampir setahun. Betul sekali. Pak Salim, kita kan warga tentunya berharap banyak Pak Salim ini kiprahnya bermanfaat sekali bagi masyarakat, gitu, warga. Gitu. Beberapa hal yang sudah disentuh oleh Pak Salim apa saja, misalnya yang langsung di sosial kemasyarakatan yang dibawa dalam sebagai anggota dewan. Depannya ya beberapa hal yang sudah saya lakukan terkait advokasi terhadap ada warga yang kemudian bermasalah. Nah, kita advokasi kepada dinas sosial. Terus yang kedua, yang dekat-dekat ini ada pengaspalan juga di
Kampung Tempen di Suran Tempen. yang ada pengaspalan akan dilakukan pada bulan Agustus ini. Alhamdulillah advokasi saya waktu masuk kita masukkan untuk pengaspalan itu. Terus ada lagi di Gajahan beberapa lokasi jalan yang membutuhkan cermin gembok. Oh gitu. Yang alhamdulillah membutuhkan cermin gembok dan juga speed bump. Speed bump kita advokasi kepada Dinas Perhubungan. Alhamdulillah ada 4 cermin gembok yang sudah terpasang Di mana saja itu? di dekat Jamin Bakti. Sampai Jamin Bakti Gajahan. oh Gajahan. Ya, alun-alun Itu itu ke barat ya? ke barat, betul. Terus mana Di lagi? beberapa lokasi di daerah-daerah situ. Saya nih lokasi jalannya pastinya kurang begitu tahu, tapi Allah kalau kita kapan bisa ke lokasi kita mengecek artinya sudah ada 4 di situ. Dan juga yang nggak jauh dari masjid yang kita wawancara ini, sebelah ini kan ada speed bump juga itu. Di sebelah barat apa ya? Oh, jadi Ya, ini. itu ada speed bump. Jadi yang saudara, kita lokasi. kita ini berada di Masjid Al-Khair, itu jalan untuk Suropati ya, Pasar Kliwon ya. Apa namanya? Makanya kita menyebut di tempat ini tempat Masjid Al-Khair, jalan untuk Suropati masuknya di Kelurahan Pasar Kliwon. Jadi di speed bump ada Speed bump ini ya, di sini ada empat yang dipasang karena beberapa kali ada kecelakaan. Saya dilapori warga beberapa kali kecelakaan, terus saya advokasi kepada Dinas Perhubungan. Kemudian dalam jangka waktu tidak lama, sekitar 1 minggu cek lokasi, kemudian langsung dipasang. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dan insya Allah tidak akan ada laporan kecelakaan lagi. Insya Allah ya, Insya Allah, mudah-mudahan amin. gitu. Oke. Jadi Ada lagi satu lagi Pak Udin, di Gajahan itu ada paving milik Dinas Kebudayaan yang ada di dalam Jaya Kusuman. Itu kemarin saya advokasi untuk diminta warga Gajahan untuk digunakan. Ada satu lapangan di Gajahan itu yang masih lempung ya, masih tanah itu, sehingga mereka matur lah sama saya menyampaikan bahwasanya ada paving di dalam Jaya Kusuman. Nah kemudian kita advokasi karena itu milik BPKAD, kita advokasi milik BPKAD aset daerah, dan alhamdulillah jangka waktu sekitar kurang lebih 1 bulan saya koordinasi dengan kepala dinasnya juga dari BPKAD. Alhamdulillah kira-kira 6 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu sudah diambil warga dan sudah dipasang di lokasi tersebut. Pak Salim itu di Komisi 3. Saya di Komisi 3. Berarti apa membidangi apa saja? Saya membidangi infrastruktur pembangunan. Yang pertama dari Dinas PUPR, yang kedua dari Dinas Perkim, Damkar, Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPBD, dan BINDA. BINDA itu terkait Solo Teknopark, itu konservan saya. Selama ini Satu lagi DLH. oh DLH itu yang paling anu ya. DLH ya, yang kemarin ini ada laporan juga dari teman kita yang ada di Pasar Pripom itu terkait potong pohon itu. Pohonnya menjulur Iya, ke biasa saya dapat tahu itu. Jalan raya ya, ada salah satu warga yang kontak saya. Alhamdulillah hari ini kontak, saya advokasi, besok langsung dipotong. Bagus. Akhirnya orang kan bertanya-tanya ya, ini siapa yang ini siapa? Oh Pak Salim. Alhamdulillah. Baik, kita segmen ini kita kita hentikan dulu. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya di Perkota Talk. Jadi Pak Salim saat ini sedang apa? Ada kegiatan apa di gedung DPRD? Ya, untuk beberapa hari ini saya ada pansus terkait raperda rumah susun yang ada di Kota Surakarta ini. Perda yang lama itu, Perda nomor 7 tahun 2011 itu akan dicabut dengan perda yang baru ini. Nah di perda yang baru ini termasuk kemarin ada public hearing juga dari warga. Kita serap aspirasinya dari warga, keinginan warga apa yang bisa kita tuangkan dalam raperda akan kita tuangkan. Pak Salim seperti apa? Saya sebagai wakil pimpinan pansus. Ketuanya siapa? Ketuanya dari PSI, dari Mas Sony. Ini ketuanya beberapa
beberapa hari ini kolaborasi terus menerus untuk memberikan klausul kata atau kalimat yang pro kepada warga terkait penempatan rumah susun. Nah di situ ada beberapa yang kita temukan terkait penempatan rumah susun yang sudah melebihi masa tinggal. Artinya ada yang menempati sudah di atas 6 tahun. Kalau menurut peraturan itu dari Perwali juga menyatakan bahwasanya 5 kali perpanjangan plus 1 kali. Nah tapi yang kita temukan ketika kita public hearing dan kita sidak di beberapa rusun, ada yang tinggal di situ 12 tahun, ada yang tinggal di situ. Iya, artinya kalau sudah melebihi, monggo lah, kita ini kan dengan rasa keadilan. Ada yang menunggu dan mengantri sekitar 1.300-an orang. Yang kita temukan di lapangan yang agak susah itu terkait rumah deret yang di Mangkunegaran. Itu rumah susun. Itu Susun awal. karena itu di dinas perkimnya ya itu sama. Jadi tetap ada batasnya. Iya, sebetulnya ada batasnya. Tetapi kita masih kebingungan karena semua warga yang ada di situ itu kakaknya dulu kakak di situ di bantaran sungai di situ, karena terus kemudian dipindahkan ke dalam rumah deret itu. Nah itu masih kita kaji lagi. Artinya raperda ini ya karena di dalam raperda ini kan masih belum final. Setelah public hearing kita akan rapat lagi, 1 kali rapat untuk memasukkan ya tadi itu klausul-klausul yang memang warga inginkan seperti apa akan kita masukkan dalam raperda. Yang option apa yang penting dalam rapat yang rumah susun? Yang penting ini sebetulnya malah justru pemeliharaan terkait rumah susun yang ada itu juga penting juga ya. Artinya keselamatan dari penghuni juga, karena kita tahu kemarin ada sedikit kecelakaan anak yang jatuh dari rusun di rusun Juruk, kalau nggak salah di rusun Juruk yang patah kaki. Nah itu karena kondisinya juga kondisi balkonnya besinya itu juga ada yang karat, dan mungkin juga ada kelalaian dari orang tua juga, sehingga ya ini dua perhatian khusus di ya perda ini pemeliharaan maintenance itu harus kita artinya kita klausul itu sudah kemarin kita masukkan juga, kalau nggak salah di pasal 72 itu ada itu klausul perdanya, sehingga nanti ke depan akan kita cek mana saja. Kita sebagai DPRD kan ada tugas pengawasan, akan kita cek. Target finalnya raperda ini disahkan. Raperda ini sebelum Agustus insya Allah sudah kita sahkan. Iya, paling tidak 1 bulan lagi, karena ke depan kita akan konsultasi ke Jakarta dan kemudian ubah rumah susun yang ada di Yogyakarta. Jadi ada masukan-masukan seperti apa sih di kota lain itu penanganan terhadap pertemuan atau dari pertemuan yang terus kemudian masuk ke rumah susun. Nah itu kita akan studi banding ke sana. Oke, baik, terima kasih. Soal rumah susun ini clear, maksudnya penjelasannya bagus, bisa diterima masyarakat begitu ya. Nah, kalau sorotan lain yang update apa? Akhir-akhir ini yang update untuk infrastruktur jalan, tahu gitu. Untuk infrastruktur jalan itu ini saya sampaikan di sini, untuk infrastruktur jalan itu ada 3 jalan yang akan dibangun atau sedang dalam pembangunan. Yang pertama Jalan Suharso di Pajarinca itu sudah jadi, Jalan Suharso itu sudah jadi. Masuk Komisi 3 ya? Itu Komisi 3. Berarti ikut sidak dulu ya? Ya, kemarin ikut sidak ke Suharso. Itu sudah selesai, panjangnya 1,4 km itu. Anggarannya sekitar 5,8, tetapi pada kenyataannya yang menang lelang itu sekitar 4,8. Artinya itu sudah digarap dan sudah selesai, dan Facebook sudah memasang rambu-rambu. Dan saya kemarin sudah ke lokasi, setelah jadi alhamdulillah garapannya bagus, jalannya halus dan bagus. Yang kedua Jalan RI Marta Dinata. Oh ya, yang sedang dikerjakan. Ya, Ketandan itu ke timur, perempatan Ketandan ke timur, itu anggarannya sekitar
sekitar 3,1, anggarannya sekitar 3,1 miliar. Itu saat ini masih dalam proses pengerjaan. Ini dari mana ya? Dari perempatan Balong? Bukan dari perempatan Balong, dari perempatan Ketandan itu. Perempatan Ketandan itu mana masuknya? Sebelum PMS itu. Iya. Ke kanan, ke timur. Nah, itu sudah di Sampai naik Iya, itu? iya. Nanti sampai di situ, sampai di Tanggul. Sampai belokan ya? Iya. Kampung Sewu tuh? Iya. Sampai di situ. Terus itu menelan dari APBD kita itu. Dari APBD kita sekitar 3,1. Dari 3,3 yang sudah ini sedang dikerjakan. Terus ada satu lagi Jalan Abdurrahman Saleh, Banjarsari. Jalan Abdurrahman Saleh itu berarti depan RRI ya? Ya. Depan RRI sampai ke timur itu. Perbaiki juga, saya kurang tahu anggarannya antara 2 atau 3 miliar. Antara itu 2 atau 3 miliar tersebut. Alhamdulillah ini sudah proses juga. Proses kalau yang RI Marta Dinata itu memang memang butuh waktu lama itu karena pengajuannya itu di tahun 2022. Alhamdulillah baru dikerjakan tahun 2022. Ya artinya kerjakan dan kedewaannya antara Alhamdulillah kita selalu luar biasa Pak Salim ini anggota muda yang bersemangat yang bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan Pak Salim, dengan Mas Salim ya, lupa saya tentang tugas-tugas kedewanan yang memang harus diketahui oleh konstituen terutama ya. Lumayan juga Mas Salim ini anak muda yang bisa mendapat kepercayaan begitu. Nah, tadi saya sempat lupa bertanya tentang ke depan ini apa program-program ke depan yang akan dikerjakan? Kalau di Pasar Kliwon itu yang tadi saya sebutkan yang pertama itu di Kampung Tempen itu ada pengaspalan. Di Kampung Tempen itu ada pengaspalan di depan Masjid Al-Hidayah itu. Kalau nggak salah RT 4. Jadi Batiwono ke selatan sini belok kiri ya? Ya, ini. Nah dari Gapuro itu masuk sampai masjid sampai Bukit Tali. Oh gitu. Ya, itu kemarin sudah ada pemenangnya itu sudah ada pemenangnya. Kemarin saya sudah ke lokasi juga pengukuran lebarnya 2,5 meter dan saya sampaikan kalau mengaspal jangan dalam kondisi hujan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dari PU ada juga terkait renovasi gedung MUI. Oh yang di Semanggi? Betul. Di APBD kita anggarkan sekitar 550 juta. Nah itu kalau nggak salah bulan Agustus ini. Kalau saya melihat di beberapa lokasi ada rehabilitasi kayak pasar itu apa masuk juga dalam? Kalau pasar tidak. Kalau pasar itu masuk di Komisi 2. Oh gitu ya. Ya karena itu di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan punya anggaran sendiri ya? Ya. Beda dengan counterpart kita yang saya di Di Mojo kemarin kan ada juga itu dari TMMP tadi. Sudah dikerjakan itu terkait drainase. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan renovasi gedung MUI. Itu yang di pasar. Mau diapakan? Gedung apa masjidnya? Gedung berarti di sebelahnya? Anggarannya tadi yang saya sebutkan 550. Nanti yang hilang monggo siapa penggunanya nanti kita kawal bersama, kita awasi pengawasannya pelaksanaannya seperti apa, nanti akan kita cek dan kita sidak di lokasi. Ya baik ini sudah perbincangan yang menarik dan cukup gitu ya. Mas Salim tadi banyak cerita tentang pekerjaannya, tugas-tugasnya termasuk di kawasan Pasar Kliwon ini karena kita tahu Mas Salim ini populer ya di Pasar Kliwon dulu ini pengusaha handphone ya, kantor handphone. Orang Pasar Kliwon tahu semua ya Pak Mas Salim itu siapa? Salim saya ya. Luar biasa. Mas Salim ini kita harus tahu Mas Salim kamu ini ada tanya marganya apa? Marganya Asgaf ya? Asgaf ya. Aslinya dari mana? Orang tua. Orang Solo. Orang Solo. Jadi representasi dari orang warga keturunan komunitas Arab juga yang di Pasar Kliwon ini, makanya salah satu andalannya ini beliau Mas Salim ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam acara Berkota Talks kali ini. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen lainnya dengan mungkin sosok-sosok yang lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.